Dunia media sosial kembali memanas, bukan karena konferensi pers, bukan pula karena pernyataan resmi. Semua bermula dari sebuah podcast santai bersama Ria Ricis yang menghadirkan sosok muda berbakat Niken Salindri. Dalam suasana ringan penuh tawa, Ricis melontarkan pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Tentang hati, tentang status hubungan, tentang apakah ada seseorang yang kini mengisi ruang spesial di kehidupan Niken. Jawabannya terdengar singkat, masih jomblo. Kalimat itu sederhana, tegas, tidak bertele-tele. Namun di era digital, satu kalimat bisa berubah menjadi ribuan tafsir. Tak lama setelah potongan podcast itu viral dan tersebar di berbagai platform, publik mulai mengaitkannya dengan satu nama yang sebelumnya kerap dijodohkan netizen dengan Niken, Aditya Halindra Fariski, atau yang akrab disapa Mas Lindra. Beberapa waktu sebelumnya, nama keduanya memang sering muncul berdampingan dalam komentar warganet, bukan karena pengumuman resmi, bukan karena klarifikasi hubungan, tetapi karena fenomena jodoh netizen yang begitu kuat. Dan kemudian di tengah ramainya perbincangan itu, muncul sebuah unggahan dari Mas Lindra, sebuah postingan bernada reflektif, tentang keikhlasan, tentang menerima keadaan, tentang tidak semua hal harus dijelaskan kepada publik. Tak ada nama disebut, tak ada konteks spesifik dijabarkan. Namun waktunya dianggap terlalu berdekatan oleh sebagian warganet. Dan disitulah spekulasi mulai membesar. Kolom komentar pun berubah menjadi arena diskusi. Fans 2L, ya sebutan bagi penggemar yang mendukung kedekatan keduanya, ikut bersuara. Ada yang menulis, sepertinya ini jawaban tanpa kata. Ada pula yang berpendapat, mungkin hanya kebetulan, jangan terlalu dibawa jauh. Namun satu komentar yang paling banyak disorot berbunyi, Niken bilang jomblo karena menghargai dan menjaga marwah Mas Lindra sebagai Bupati Tuban. Di samping itu Niken juga masih kelas 2 SMA. Komentar tersebut kemudian memicu diskusi lanjutan. Sebagian netizen menilai bahwa sebagai pejabat publik tentu ada batasan yang harus dijaga. Apapun bentuk hubungan personal, jika ada, tidak bisa diumbar sembarangan. Sebagian lainnya mengingatkan bahwa Niken sendiri masih dalam fase pendidikan. Fokus utama seorang pelajar tetaplah sekolah dan masa depan. Namun menariknya, banyak yang menyebut bahwa Niken memiliki pembawaan yang dewasa, cara bicaranya yang tenang, sikapnya yang santun, cara ia menjawab pertanyaan sensitif tanpa berlebihan. Dewasa itu bukan soal usia, tapi soal sikap. Tulis salah satu komentar yang viral. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi lebih luas dari sekadar soal dua nama. Ia berubah menjadi pembahasan tentang bagaimana publik membentuk narasi. Di era sekarang, hubungan tidak lagi harus diumumkan untuk dianggap ada. Cukup dengan potongan video, ekspresi wajah, waktu unggahan, atau kalimat puitis, publik bisa membangun cerita mereka sendiri. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Niken dalam podcast tersebut memang menyebut bahwa selama ini dirinya hanya dijodohkan netizen. Tidak ada pengakuan hubungan, tidak ada konfirmasi khusus. Ia bahkan menjawab dengan senyum malu-malu tanpa elaborasi panjang. Dan mungkin justru karena jawaban itu tidak panjang, ruang tafsir menjadi semakin lebar. Sementara itu, Mas Lindra sebagai pejabat publik tentu memiliki tanggung jawab besar. Setiap unggahan yang ia buat bisa dibaca dari berbagai sudut pandang. Apakah postingan reflektifnya memang berkaitan atau hanya kebetulan waktu? Publik mungkin tak pernah benar-benar tahu. Yang menarik adalah bagaimana budaya fandom bekerja. Fans 2L menunjukkan dinamika unik. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pembentuk narasi. Mereka menganalisis gestur, membandingkan timeline, menghubungkan titik-titik yang mungkin sebenarnya berdiri sendiri. Namun di tengah spekulasi itu ada juga suara-suara yang lebih tenang, yang mengingatkan bahwa privasi tetap harus dihormati, bahwa tidak semua kedekatan berarti hubungan, bahwa tidak semua unggahan adalah kode. Kisah ini pada akhirnya menjadi cerminan bagaimana figur publik hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia persepsi. Di dunia nyata mungkin semuanya berjalan biasa saja. Di dunia persepsi, cerita bisa berkembang jauh lebih dramatis. Niken sendiri tetap melanjutkan aktivitasnya. Jadwal manggung berjalan, sekolah tetap menjadi prioritas. Konten-konten baru terus hadir. Mas Lindra pun tetap menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa. Namun perbincangan di dunia maya belum sepenuhnya mereda karena publik selalu tertarik pada cerita yang belum selesai. Dan selama tidak ada klarifikasi resmi, ruang tafsir akan selalu ada. Apakah ini sekadar kebetulan waktu? Apakah hanya interpretasi berlebihan? Ataukah memang ada kisah yang sengaja dijaga rapat?
Mungkin jawabannya tidak sepenting pelajaran yang bisa diambil, bahwa menjadi figur publik berarti siap dengan segala bentuk persepsi, bahwa satu kalimat bisa memicu ribuan opini, bahwa kedewasaan bukan hanya tentang bagaimana menjawab, tetapi juga tentang apa yang memilih untuk tidak dijelaskan. Dan pada akhirnya, waktu yang akan menenangkan semuanya. Karena dalam dunia digital yang bergerak cepat, isu hari ini bisa tergantikan oleh topik baru esok pagi. Namun satu hal yang pasti, fenomena ini menunjukkan betapa besar perhatian publik terhadap sosok Niken Salindri dan Mas Lindra, dan betapa kuatnya peran netizen dalam membentuk cerita. Cinta Linda dan Lindri, tak ada yang memisahkannya. Mereka kan bersama selamanya. Mereka kan bersama selamanya. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Cinta Linda dan Lindri, tak ada yang memisahkannya. Mereka kan bersama selamanya. Mereka kan bersama selamanya. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati.